Salam dan bahagia. Saya Mawarini MPD, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 33, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh pada materi pengolahan program yang berdampak positif pada murid, saya mempelajari makna dari student agency atau kepemimpinan murid. Untuk dapat mengembangkan kemampuan murid, sekolah perlu menerapkan program-program yang berdampak positif bagi murid, baik program intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Peran guru dalam mengembangkan studi agensi antara lain mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Kepemimpinan murid berkaitan dengan pengembangan identitas dan rasa memiliki. Murid mengandalkan motivasi, harapan, efikasi diri, dan growth mindset, pemahaman bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan untuk menavigasi diri mereka menuju kesejahteraan lahir dan batin atau well-being. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersama akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri murid, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Guru tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan kepemimpinan murid. Perlu dukungan dari komunitas, diantaranya komunitas keluarga, komunitas kelas, dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid karena membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Membantu murid untuk belajar, melihat, dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. Membantu membentuk identitas diri dari efikasi diri murid yang lebih kuat, membantu murid untuk lebih tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Awal mempelajari materi ini, saya merasa cemas tentang makna studi agensi yang sesungguhnya. Khawatir saya tidak bisa memahami dengan baik, namun lama-kelamaan saya mulai mempelajari materi ini dan mulai memahami makna studi agensi atau kepemimpinan murid. Sampai akhirnya saya mulai tertarik mempelajari lebih mendalam terkait bagaimana cara menumbuh kembangkan student agensi pada murid. Saya pun sangat merasa gembira saat mencoba berpikir dan akhirnya menemukan program yang tepat untuk dapat dilakukan di sekolah agar dapat mengembangkan kepemimpinan murid. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saat kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi, saya merasa sudah terlibat aktif dalam memberikan inisiatif terkait dengan menentukan program yang berdampak positif di sekolah. Saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terkait dengan program tersebut dari teman satu kelompok maupun kelompok lain. Selain itu, saat kegiatan ruang kolaborasi bersama kelompok, saya juga terlibat aktif dalam berdiskusi dan berkolaborasi untuk membuat slide presentasi yang ditampilkan. Pada saat ruang kolaborasi sesi presentasi, saya pun turut memberikan argumen atau pendapat untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang masih perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar modul 33 ini adalah saya kurang mampu menemukan alternatif program yang inovatif dan kreatif yang belum pernah dijalankan di sekolah manapun. Saya harus banyak mencari literatur dari berbagai sumber agar wawasan saya lebih berkembang dan akhirnya mampu menemukan ide-ide segar berupa program yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid.
Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa kompetensi diri saya sebagai seorang guru sekaligus calon guru penggerak semakin terlatih. Saya sudah memahami bagaimana cara menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan adanya program yang dibuat oleh sekolah, baik program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ke depan, saya akan mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang saya miliki untuk dapat membuat program yang berdampak positif bagi murid di sekolah. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Implikasi terhadap kematangan diri pribadi itu saya menjadi lebih peduli terhadap program-program apa yang ada di sekolah saya, terutama yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, sehingga ke depan saya akan lebih selektif dalam menentukan program apa yang layak diberikan kepada murid, sehingga mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan terhadap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Setelah mempelajari modul 33, saya mulai merenung dan memikirkan program apa yang dapat dilakukan kepemimpinan murid, apakah saya mampu mengimplementasikan hasil dari proses pembelajaran yang mampu mengimplementasikan hasil dari proses pembelajaran yang saya lakukan ke dalam kehidupan nyata di sekolah dengan mengutamakan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership murid. Sebagai guru, saya tentu tidak bisa sendiri dalam mewujudkan kepemimpinan murid di sekolah, namun perlu adanya dukungan dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan guru lain, orang tua murid, masyarakat sekitar, sampai dengan komunitas lain yang lebih luas. Kerjasama diperlukan untuk dapat saling bersinergi agar memiliki satu visi, satu tujuan yang sama-sama menginginkan terwujudnya studi agensi. Pada modul 33 ini, kepemimpinan murid dapat terwujud ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajar. Dari situlah saya mulai berpikir kepemimpinan murid tidaklah mudah dibentuk begitu saja dalam waktu yang singkat. Perlu dukungan berbagai pihak, menumbuhkan waktu yang tidak sebentar, dan mengeluarkan usaha yang tak sedikit. Andaikan semua sekolah di Indonesia mengutamakan terwujudnya studi agensi ini, maka anak-anak generasi bangsa akan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, lebih kreatif dalam mencari solusi dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih matang dalam bertindak dan berpikir. Studi agensi adalah proses panjang yang berkesinambungan, tidak hanya berada dalam satu jenjang pendidikan saja, namun harus saling keterkaitan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang studi agensi perlu disamaratakan kepada semua warga sekolah di seluruh Indonesia. Seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi pilot yang akan membawa pengaruh nyata terhadap keberlangsungan kepemimpinan murid-muridnya. Jadilah pemimpin pembelajaran yang berdampak positif, sehingga dapat membawa pendidikan Indonesia lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Tantangannya, yang pertama, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Yang pertama, rendahnya minat guru untuk sama-sama mengembangkan studi agensi. Hal ini dikarenakan guru-guru di sekolah sudah dibuat nyaman menjalankan rutinitas yang ada di sekolah, yaitu penerapan pola pembelajaran konvensional, sehingga untuk melakukan perubahan merupakan tantangan yang cukup sulit, mengingatkan sudah banyak pula guru senior di sekolah. Yang kedua, latar belakang pendidikan masyarakat di lingkungan sekitar yang rendah, sehingga berdampak pada motivasi belajar murid yang rendah juga. Murid hanya menganggap sekolah adalah kewajiban dan rutinitas yang dilakukan setiap hari. Mereka berpikir asal datang ke sekolah saja, namun kurang menggali potensi diri untuk masa depannya kelak. Dan tantangan yang ketiga, anggaran yang harus dikeluarkan dalam membentuk suatu program baru. Dalam membentuk program baru, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, membutuhkan anggaran untuk membiayai terlaksananya program tersebut. Semakin banyak program yang dibentuk, akan semakin banyak pengeluaran. Alternatif
Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, terutama guru, tentang studi agensi pada diri murid. Berikan pemahaman mendalam disertai contoh konkret kegiatan atau program yang dapat dilakukan di sekolah agar dapat mewujudkan kepemimpinan murid, baik program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Untuk yang keduanya, memberikan program-program yang variatif dan berkualitas disesuaikan dengan minat dan potensi murid akan membuat mereka mulai tertarik dalam mengikuti berbagai program sekolah, sehingga lama-kelamaan mereka mulai terbiasa dan akan terlihat potensi anak sesuai dengan bakatnya. Program yang dibuat tentunya mengutamakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, sehingga mereka akan merasa nyaman menjadi bagian dari program tersebut. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya pengadaan program yang mengutamakan kepemimpinan murid, sehingga kepala sekolah akan mensiasati anggaran dan yang harus dikeluarkan menggunakan dana yang tersedia. Menggambarkan rencana implementasi praktik sesuai konteks tempat CGP mengajar, baik tingkat sekolah maupun daerah. Program yang saya kerjakan adalah kegiatan ekstrakurikuler komunitas belajar matematika dan TIK. Program ini dilatar belakangi karena rata-rata kemampuan akademi murid SMA Negeri 1 Teluk dalam bidang matematika dan TIK masih rendah. Selain itu, hasil rapor pendidikan pada NBK masih rendah. Hal tersebut mendorong saya merencanakan pembuatan program komunitas belajar matematika dan TIK agar dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pemahaman murid dalam bidang matematika dan TIK. Saya juga menganalisis menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui Bagja berdasarkan aset potensi yang dimiliki sekolah. Saya pun melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid dalam membuat program ini. Tahap awal yang akan saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran matematika, dan TIK, serta berdiskusi dengan rekan guru lain terkait rencana pembuatan program komunitas belajar matematika dan TIK agar seluruh warga sekolah ikut mendukung dan memberikan masukannya agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya pun mengajak murid-murid untuk ikut menyuarakan aspirasinya terkait jalannya program ini. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saat saya masih menjadi murid SMA, pengalaman saya mengikuti program yang diadakan oleh sekolah adalah ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut kini saya rasakan manfaatnya dalam hal pengembangan diri dan keterampilan hidup. Saya dilatih menjadi murid yang disiplin, bertanggung jawab, peduli sesama, dan tangguh. Pengalaman tersebutlah yang kini ikut melekat dalam kepribadian saya, sehingga saya menyadari betapa pentingnya memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang berdampak positif bagi murid. Kelak, pengalaman itulah yang secara tidak langsung dapat menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid. Penerapan di masa depan. Setelah saya mengetahui dan memahami serta memperdalam materi modul 33 ini, saya akan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah saya mengajar. Saya akan ikut mengembangkan studi agensi dengan memperhatikan suara pilihan dan kepemilikan murid. Sebagai guru, saya tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, perlu bantuan pihak lain dari lingkup yang terkait sehingga lingkup komunitas yang lebih luas. Pentingnya komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dapat mendorong terwujudnya kepemimpinan murid. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang lain yang telah dipelajari. Keterkaitan modul 1.1 dan 3.3. Program yang berdampak positif pada murid harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berdasarkan kodrat alam, program yang dipilih harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana anak tinggal, misalnya membuat program kokurikuler perayaan tradisi budaya daerah setempat, sehingga murid akan lebih mengenal dan mencintai daerahnya sendiri. Berdasarkan kodrat zaman dan disesuaikan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya dalam program intrakurikuler, guru memberikan bahan pembelajaran menggunakan teknologi yang dapat membuat murid lebih adaptif, kreatif terhadap perkembangan zaman. Keterkaitan modul 1, 2, dan 3.3. Dalam satu, peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid atau studi agensi yang dapat diwujudkan dengan cara
meramu pengalaman belajar sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Guru juga menuntun murid mereka belajar dengan mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Selain itu, peran guru penggerak juga mendorong kolaborasi dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memerlukan faktor suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Ketiga faktor tersebut dapat dilakukan dengan jalan berkolaborasi antara murid dengan guru, murid dengan pihak sekolah, bahkan komunitas yang lebih luas. Keterkaitan modul 1.3 dan 3.3. Dalam merancang pembuatan program yang berdampak positif pada murid, guru memiliki prakarsa perubahan yang harus diwujudkan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui Bagja. Tahapan Bagja dipilih karena fokus pada kekuatan aset sumber daya yang ada di sekolah. Pada tabel Bagja terdapat kolom rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid sehingga akan terbentuk studi agensi yang akan membuat program tersebut dapat berdampak positif bagi murid. Keterkaitan modul 1.4 dan 3.3. Dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara tidak langsung akan memunculkan karakter murid yang memiliki nilai-nilai kebijakan, termasuk diantaranya karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Karakter tersebut akan tertanam dalam diri murid hingga ia dewasa. Modul 21 dan 33. Keterkaitan modul 21 dan 33, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid inilah yang harus menjadi dasar dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid melalui program yang berdampak positif bagi murid. Keterkaitan modul 22 dan 33, dalam mengelola program, guru senantiasa berupaya mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap kegiatan pembelajaran agar dapat menghadirkan mindfulness, kesadaran penuh sehingga bisa terwujud kesejahteraan lahir batin atau well-being. Keterkaitan modul 23 dan 33, berdasarkan paradigma berpikir pada konsep coaching, seorang coach dan coache adalah mitra belajar, keduanya memiliki kesempatan yang sama tentang belajar. Coach juga berupaya mengenali kekuatan dirinya dan mengenali coachnya. Konsep tersebut sejalan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Antara guru dan murid adalah mitra belajar. Guru harus mengenal potensi yang dimiliki murid dan mampu mengidentifikasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid dengan berbagai cara agar murid merasa nyaman saat proses pembelajaran di sekolah. Keterkaitan modul 31 dan 33. Sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu dalam membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Keputusan tersebut dapat berupa menemukan program yang tepat untuk murid agar dapat menumbuhkan studi agensi. Setiap program yang akan dibentuk harus berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang akan memperkuat karakter murid di masa depan. Keterkaitan modul 32 dan 33, dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, terdapat 7 aset yang dapat dikembangkan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Dengan mengoptimalkan ketujuh aset yang ada, kita dapat merencanakan dan melaksanakan program yang berdampak positif bagi murid. Informasi yang didapat dari orang tua atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Dalam informasi yang didapat dari orang tua atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, dalam modul pendidikan guru penggerak terdapat 3 unsur dalam mewujudkan kepemimpinan murid, diantaranya suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership. Namun ada pula yang membaginya menjadi 7 elemen penting bagi guru dalam menerapkan studi agensi di kelas, yaitu voice, suara, isi hati atau keinginan siswa. 2, choice, pilihan. Baru yang ketiga, engagement, keterlibatan siswa. Keempat, motivasi siswa. Dan kelima, ownership, rasa memiliki siswa. Nomor keenam, purpose, tujuan. Nomor 7, self
efisiensi, keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 33. Dari saya, akhir kata mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.